Benar Anda berada kembali kita pagi hari ini bertemu di awal pekan ya, hari ini 25 Januari 2021 di program Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Program acara ini hasil kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan Radio Tuntung Pandang FM. Di masa pandemi memang kita masih belajar dari rumah dan salah satu caranya juga bisa melewat radio pada pagi hari ini. Dan sudah berhadir di tengah-tengah kita ada Ibu Hajah Tutut Setiawati SPD dan juga Ibu Eka Putrasari LC Miana, dan nantinya akan dipandu oleh Bapak Hari. Bapak Hari apa, Pak? Hari Widiansah. Hari Widiansah. Haji apa ini, Pak? Iya, rekan-rekan FM, kami informasikan bahwa Anda bisa juga mengikuti siaran kami di live streaming kita di tvfm.tanahlotkap.go.id. Dan hari ini kita untuk siswa-siswi kelas 6 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan kita harapkan tentunya buat orang tua di rumah bisa mendampingi anaknya sambil mendengarkan 102,3 MHz, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi penguatan anak-anak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada hari ini. Dan dengan materi menggali informasi yang terdapat pada teks konfiksi. Wah, iya, berat kayaknya nih materinya ya. Baik, langsung saja kita langsung serahkan kepada Bapak Hari Widiansah di pagi hari ini. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di 102.3 MHz Radio Tuntung Pandang FM Plehari, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Di sesi kedua Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang pada hari ini, narasumber kita adalah, yang pertama adalah Ibu Hajah Tutut Setiawati SPD, dan yang kedua adalah Ibu Eka Putrasari LC Miana SPD. Pada hari ini beliau berdua ini merupakan adalah pengajar kelas 6A dan kelas 6B di UPTD SD Negeri Pebahanan, Kecamatan Plehari. Assalamualaikum Bu Haji Tutut, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kami dalam kondisi sehat, Bapak. Alhamdulillah. Semoga pian berdua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita juga tetap menjaga dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan, kalau dulu 3M sekarang diistilahkan lagi dengan 5M. Yang pertama itu adalah memakai masker, kemudian yang kedua itu adalah mencuci tangan, kemudian yang ketiga itu adalah selalu menjaga jarak, dan ada tambahannya itu 2. Yang keempat itu adalah menghindari kerumunan, dan yang kelima itu adalah membatasi mobilisasi dan interaksi. Mobilisasi itu artinya perjalanan, pergerakan kita, dan interaksi itu artinya hubungan kita dengan teman atau dengan orang lain, itu yang secara langsung. Kalau lihat komunikasi telepon itu tidak menjadi masalah. Jadi kita harus selalu ingat juga yang 5M tadi itu adalah mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, kemudian menggunakan sabun setiap kali atau sesudah beraktivitas, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah, dan juga tetap hidup sehat dengan pola makan makanan yang bergizi, dan tentunya juga tetap tinggal di rumah dan terus belajar dari rumah bersama Radio Tuntung Pandang. Baik Ibu-ibu, di pertemuan kita kali ini materi apa yang akan disampaikan untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak kita sekolah dasar kelas 6? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz Plehari. Pada pagi yang cerah ini, kami akan membantu menyampaikan materi pembelajaran untuk anak-anak kita, khususnya kelas 6 sekolah dasar. Muatan pembelajaran adalah Bahasa Indonesia. Materinya bisa kita dapati di buku tema 6, subtema 3 dengan kompetensi dasar 3.8, yaitu menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi.
Tapi sebelum belajar, Ibu ingatkan kembali kepada anak-anak yang berada di rumah, apa yang perlu kita siapkan untuk belajar. Pertama, kita siapkan buku pembelajaran. Kedua, buku catatan apabila ada hal-hal yang penting yang akan dicatat. Kemudian jangan lupa alat tulis untuk mencatat. Tentunya jangan lupa juga selalu dibimbing dengan orang tua ya Pak. Iya. Bukan Iya. begitu Bu Haji Tutut? Iya, betul sekali Bu Eka. Perlunya pendampingan belajar anak yang berada di rumah selama pandemi ini. Dan mungkin bukan itu saja harapan saya ingin mengajak para orang tua agar mengajarkan anak belajar bertanggung jawab atas setiap pekerjaan, baik itu pekerjaan rumah ataupun pekerjaan sekolah. Dan saya ingin orang tua menjadi teman belajar bagi anak-anaknya sebagai sumber informasi dan motivator, serta menyediakan alat bahan pembelajaran bagi anak-anaknya. Begitu Bapak, Bu Eka. Iya, betul sekali. Tapi bukan berarti tugas anaknya yang mengajar tugas anaknya yang mengerjakan orang tuanya ya Bu ya. Iya. Iya, bukan seperti itu. Jadi orang tua itu hanya mendampingi dan juga kalau misalnya ada yang membimbing, mengarahkan. ya betul Bu Haji Tutut. Kalau misalnya ada yang tidak bisa dibantu oleh orang tuanya atau siapalah orang pihak ketiga yang bisa untuk menjelaskan untuk pembelajaran di rumah. Seperti saya misalnya di rumah itu tugas anak saya itu kadang saya yang membantu, kadang ibunya yang membantu, kadang juga bisa kakaknya yang membantu. Iya. Betul. Iya. Iya. Cuma biasanya kalau ada tugas itu biasanya saya itu di rumah itu biasanya itu yang di grup orang tua itu saya ada di sana. Nah, kemudian setelah ada tugas dari bapak atau ibu gurunya itu saya kirim, ada di rumah itu ada grupnya namanya keluarga kecil, jadi saya kirim di sana, jadi nanti yang membaca itu yang pertama membaca bisa ibunya, bisa kakaknya, atau bisa anak saya yang sekarang masih kelas 4 SD. Iya, Iya. jadi dalam keluarga bisa saling membantu. Iya. Saling membantu. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, bisakah Ibu Eka, yang pertama Ibu Eka dulu mungkin untuk menyampaikan apa tujuan dari materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu, silahkan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat menemukan gagasan utama pada teks non-fiksi yang dibaca. Nah, jadi setelah kalian membaca teks non-fiksi, baru kamu nanti menemukan gagasan utamanya. Itu yang akan kita gali hari ini. Oh iya, berarti menemukan gagasan utama, Bu ya. Menemukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Iya, betul. Teks non-fiksi itu artinya teks itu berupa ceritanya, bisa beri cerita prosa lama. Pokoknya artinya ceritanya itu bisa cerita dongeng. Nah, itu artinya teks yang non-fiksi. Kalau yang fiksi itu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Iya, betul. Iya. Ya. Iya, betul. Ya, anak-anak dan pendengar, sekarang mungkin Ibu Eka mungkin lagi ada yang menjelaskan lagi yang lebih jelas tentang yang non fiksi tadi. Tadi saya hanya sekedar sekedar gambaran secara umum. Mungkin Ibu Eka mungkin bisa menjelaskan lagi yang lebih spesifik lagi. Silahkan Ibu Eka. Nggih, betul. Baik Bapak. Anak-anak harus tahu apa pengertian dari teks non fiksi terlebih dahulu sebelum kita mempelajari yang lebih lanjut lagi. Baiklah anak-anak para pendengar, Ibu akan menjelaskan apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Nah, dari pengertian ini, anak-anak tentu bisa mengerti buku-buku apa saja yang ditulis berdasarkan fakta, realita, dan sebagainya. Nah, silakan anak-anak bisa menebak-nebak dari rumah. Ibu kasih waktu 5 menit, kebanyakan. Oh, baik.
Nah, sudah terjawab anak-anak ya? Baiklah, Ibu akan menyontohkan apa itu teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi itu bisa dilihat dari buku kesehatan, artikel, biografi seseorang, sains, ataupun sejarah. Anak-anak, dari buku-buku ini kita dapat menggali informasi tentang non-fiksi. Tapi yang perlu diingatkan, tujuan pembelajaran kita adalah menemukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Jadi, kita belajar cara menemukan gagasan utama. Nah, tetapi sebelum kita menemukan gagasan utama, apa yang terlebih dahulu kita lakukan? Pastinya menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Baru di situ kita akan mengetahui di mana letak gagasan utama pada teks non-fiksi. Ya. Begitu. Sebelum kita mengetahui atau mencari gagasan utama pada teks non-fiksi, berarti kita harus menggali informasi ya, Bu ya. Ya, Iya, nggih, betul. Terus itu bagaimana kita cara menggali informasi itu, Bu Haji Tutut mungkin bisa menjelaskan itu cara menggali informasinya itu seperti apa? Ya baiklah, nah anak ibu yang berada di rumah, ibu ingin menambahkan, menjelaskan bagaimana menggali informasi itu. Baiklah, informasi juga dapat digali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Agar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, anak-anak harus dapat menentukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, membaca keseluruhan teks dengan saksama. Kemudian yang kedua, mencatat setiap informasi penting dalam teks tersebut. Berikutnya yang ketiga yaitu membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. Dan langkah selanjutnya yang keempat yaitu mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Nah, kalau ini semua sudah anak-anak lakukan, pasti kalian nanti bisa menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf pada teks non-fiksi. Begitu anak-anak. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haji Tutut. Itu tentang cara menggali informasi pada teks non-fiksi. Ada 4 cara tadi disampaikan oleh Ibu Haji Tutut. Itu cara menggali informasi itu teks non-fiksi. Nah, nanti setelah cara menggali itu sudah disampaikan oleh Ibu Haji Tutut tadi, nanti akan kita lanjutkan itu apa itu gagasan utama. Namun sebelum disampaikan itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Eka apa itu gagasan utama. Ya, kita istirahat sebentar dulu untuk mendengarkan dari pesan-pesan dari radio Tuntung Pandang FM pada pada 101.2.3 FM. Ya, silakan Mas Iwan. Ya, terima kasih Mas Iwan. Sebelum kita melanjutkan tentang cara menemukan gagasan utama yang disampaikan oleh Ibu Eka, kita sedikit mengulang itu tentang cara menggali informasi tadi disampaikan oleh Ibu Haji Tutut. Itu tadi yang pertama itu adalah membaca keseluruhan teks dengan saksama. Artinya membaca teksnya itu kita baca betul-betul. Misalnya teksnya tentang biografi seseorang. Biografi itu artinya catatan atau riwayat hidup seseorang, tokoh. Nah, yang pertama kita baca dulu mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian ada ada kehidupan riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi dan seterusnya itu. Nah, kita baca. Kemudian yang kedua itu adalah mencatat setiap informasi penting. Nah, misalnya namanya si A, kita tulis aja A gitu. Nah, namanya tidak usah ditulis. Kemudian yang mencatat informasi yang penting itu misalnya alamatnya di mana. Nah, alamatnya tidak usah tulis saja langsung, misalnya
Jalan Ahmad Sairani misalnya nomor 50 Kelurahan Saranghalang misalnya. Nah, itu adalah mencatat setiap informasi yang penting. Jadi informasi-informasi yang pentingnya saja yang dicatat, tidak perlu semuanya yang dicatat. Iya. Nah, kemudian yang ketiga ya tadi disampaikan oleh Ibu Haji Tutu tadi adalah membaca setiap soal atau pertanyaan atau perintah berupa untuk dijawab itu dengan yang diberikan dengan teliti, betul-betul apa pertanyaannya, misalnya siapa nama tokoh tersebut misalnya, atau misalnya bagaimana riwayat pendidikan yang bersangkutan misalnya. Iya. Nah, itu. Kemudian tadi yang keempat adalah mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Kita cari jawaban kita itu dari bacaan yang mana sudah kita catat itu informasi-informasi penting. Jadi kita tidak perlu lagi itu mencari di terlalu tidak lambat melihatnya, kita bisa cepat dengan ada kita punya catatan-catatan kecil itu tadi. Ya, silahkan Ibu Eka kita lanjutkan tentang berikutnya, apa itu gagasan utama. Silahkan Ibu Eka. Ya, betul Bapak. Seandainya pembelajaran tatap muka kita di sekolah ya Pak, pastinya anak-anak bertanya apa itu gagasan utama. Padahal di pelajaran sebelum-sebelumnya seperti kelas 5, kelas 4 ya Bu ya, Iya, pasti sudah dipelajari itu apa gagasan utama. Sudah. Coba kadang lupa Bu. Kadang lupa. Namanya anak-anak itu biasanya iya. lupa. Kita juga kadang-kadang bisa juga lupa Bu. Iya. Tidak anak-anak saja Pak ya. Iya. Baiklah anak-anak Ibu semua yang berada di rumah, Ibu akan menjelaskan apa itu gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Biasanya gagasan utama disebut juga gagasan pokok pikiran, pokok pembicaraan, ataupun pokok pikiran. Pikiran utama. Oh iya. Tadi itu juga, pikiran utama ya Pak. Ya. Maaf Ibu salah. Nah, dan juga perlu anak-anak ketahui dalam setiap paragraf informasi yang disajikan pada teks non-fiksi itu pasti terdapat gagasan utama, baik tersurat maupun tersirat. Anak-anak yang di rumah tahu nggak apa itu tersirat dan tersurat? Pastinya bingung ya. Baiklah, Ibu jelaskan pengertian apa itu tersirat dan apa itu tersurat. Tersurat adalah informasi tersebut ada atau tertulis di dalam teks, sehingga gagasan utama dalam sebuah paragraf mudah ditemukan. Sedangkan tersirat berarti tersembunyi, sehingga anak-anak harus menyimpulkan terlebih dahulu untuk menentukan gagasan utama. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Apa itu yang dimaksud dengan gagasan utama? Oh iya. Jadi tadi untuk mencari gagasan utama itu tadi ada yang secara tersurat, ada yang secara tersirat. Okay. Cuma kita kalau untuk di anak-anak setingkat kita di SD itu ya diusahakan kita carikan itu adalah yang tersurat, artinya yang memang ada di dalam tulisan tersebut. Iya. Karena kalau tersirat itu pun kadang-kadang itu kalimatnya itu merupakan kalimat yang bersayap. Kalimat yang bersayap itu artinya bisa menimbulkan multi tafsir. Artinya penafsirannya yang si A menafsirkannya seperti ini, si B menafsirkannya seperti ini, si C menafsirkannya seperti ini. Nah itu. Jadi tadi sudah jelas disampaikan oleh Ibu Eka itu tentang gagasan utama. Tentunya anak-anak, para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini, yang menyimak dari awal dan sudah mengerti dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Eka tadi dan juga Ibu Haji Tutu tadi. Nah, sedangkan berikutnya lagi itu tadi gagasan utama tadi dikatakan ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Arti tersurat tadi dikatakan itu artinya sudah terlihat ada di tulisan, tertulis. Tersirat itu tidak tertulis. Nah, sekarang untuk cara mengetahuinya mungkin Bu Haji Tutu mungkin bisa menjelaskan
bagaimana cara mengetahui oh ini gagasan utama, ini gagasan bukan gagasan utama? Silakan Ibu Haji Tutut untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih Bapak. Baiklah, anak-anak Ibu yang ada di rumah masih tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran dari rumah. Ibu tambahkan di sini penjelasannya, yaitu untuk mencari gagasan utama dapat diketahui dengan 2 cara, yaitu simak baik-baik ya anak-anak. Pertama, membaca teks dengan cermat, lalu menjawab pertanyaan apa yang ada yang dibahas pada teks tersebut. Kemudian berikutnya kalian menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, lalu menarik kesimpulan gagasan ya, menarik kesimpulan gagasan utama di setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Perhatikan cara kedua ini ya anak-anak, yaitu menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana kalimat utama dan gagasan utama sedikit berbeda, tapi dalam kalimat utama mengandung gagasan utama. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya, dengarkan ya anak-anak, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Sedangkan gagasan utama sudah dijelaskan di awal tadi adalah gagasan atau ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Begitu gitu. Bapak. Gitu Bu ya. Jadi ada 2 cara untuk mencari itu gagasan utama. Yang pertama adalah membaca teks dengan cermat, artinya dengan seksama. Tadi membaca teksnya dengan seksama. Itu setelah membaca kemudian menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Iya, betul. Karena paragraf itu adalah sebuah paragraf itu adalah terdiri dari beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri dari beberapa kalimat Bu ya, gitu iya, ya. Betul. Okay. Nah, kemudian di awal paragraf itu kalimatnya itu ada kalimat yang menjorok ke dalam. Nah, kalimat yang menjorok ke dalam biasanya paragraf itu minimal atau paling setidaknya itu ada 2 kalimat. Paling sedikit ada 2 kalimat. Iya. Kalau 1 kalimat tidak bisa dikatakan sebuah paragraf. Nah, kemudian dalam 1 paragraf tadi itu dicari dulu kalimat utama. Di dalam kalimat utama tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Haji Tutut tadi bahwa dalam kalimat utama itu mengandung gagasan utama. Nah, ini dalam kalimat utama mengandung gagasan utama. Sambil kita ulang-ulang Bu ya, enggak apa-apa Bu ya, supaya anak-anak pendengar di rumah bisa bisa menyimak lagi apa yang disampaikan oleh karena ini ada tadi. Ada yang namanya kalimat utama dan ada gagasan utama. Iya. Nah, jadi kalimat utama tadi bersifat umum. Nah, 1 kalimat utama. Kalimat utama itu letaknya itu bisa di awal, bisa di tengah, dan juga bisa di akhir. Di akhir biasanya di akhir. Ya. Cuma kebanyakan itu biasanya itu kalimat utama itu kebanyakan biasanya di awal paragraf kebanyakan, tetapi tidak semua kalimat utama itu di awal paragraf, cuma lebih banyak di awal paragraf. Nah, kalimat utama itu sehingga dikatakan ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif. Nah, itu ada. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang cara mencari gagasan utama. Sebelum kita melanjutkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan Mas Iwan, ada yang disampaikan, mungkin ada yang disampaikan pesan-pesan dari Radio Tuntung Pandang FM kepada Mas Iwan, kami persilahkan.
Ya, dengar masih bersama kami di program Datang Belajar dari Radio Tuntung Pandang, dan kita masih bersama Ibu Hajah Tutut Setiawati SPD dan juga Ibu Eka Putrasari LC Miana SPD, dan yang dipandu hari ini oleh Bapak Hari Widiansah dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6. Baik, Bapak Hari, silakan untuk dilanjutkan kembali program Berdatang pagi hari ini. Terima kasih Mas Iwan. Baiklah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh narasumber kita pada hari ini, Ibu Eka dan Ibu Haji Tutut, tentang menemukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Juga sudah dijelaskan tentang apa itu yang non-fiksi dan juga contoh-contoh bacaan yang non-fiksi. Nanti Ibu Eka nanti bisa mungkin nanti untuk membacakan salah satu teks non fiksi. Cuma nanti Ibu Eka nanti membacanya jangan Bu ya, jangan terlalu cepat, biar pelan-pelan aja supaya anak-anak dan pendengar bisa bisa menyimak ya. apa yang disampaikan atau dibacakan oleh Ibu Eka tentang salah satu teks non-fiksi. Silahkan Ibu Eka, mungkin yang pertama disampaikan nanti judulnya dulu apa, kemudian nanti baru bacaannya. Silahkan Ibu Eka. Terima kasih Bapak. Baiklah, simak baik-baik ya anak-anak Ibu yang ada di rumah. Ibu akan membacakan teks non-fiksi dengan judul Sikap Cinta Tanah Air pada Kemerdekaan Bangsa. Paragraf pertama Ibu akan bacakan. Cinta tanah air merupakan sebuah ungkapan yang berarti kecintaan pada negeri tempat kita menjalani kehidupan dari lahir hingga akhir hayat. Rasa cinta itu menimbulkan